ya. Harus dengar tausiahnya Ustadz Syam nih, Ustadz Syam ya. Banyak orang kadang-kadang kalau berantem pasangan suami istri cerita sama orang tuanya. Bahaya Maksudnya mungkin mencari solusi, Betul. ya kan? Tapi ya namanya orang tua ini kan kalau ada dengar satu masalah ya apalagi terutama anak yang disakiti pasti akan membekas. Nah juga menceritakan masalah dengan orang tua ini apakah termasuk membuka aib juga atau bagaimana mohon izin penjelasannya Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب صدق الله العظيم إلى آخر الآية. Dalam Al-Quran disebutkan janganlah kalian saling mencaci maki, mencela, membuka aib ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling merendahkan satu sama lainnya, termasuk diantaranya membuka aib. Nah pertanyaannya sekarang, bolehkah seseorang membuka aib untuk mencari solusi? Maka harus dibedakan mana membuka aib, mana mencari solusi. Apa bedanya? Mencari solusi bisa dilakukan dengan cara pertanyaan kamuflase. Misal pulang ke rumah ngomong ke orang tua, "Mah, ingat nggak dulu ada teman saya seperti ini, kasihan banget ya. Ternyata suaminya begini, ternyata suaminya begini, ternyata suaminya begini." Padahal yang diceritakan adalah dirinya. Padahal yang diceritakan adalah dirinya. Sehingga jawaban daripada orang tua yang kita carikan solusi tadi adalah benar-benar objektif. Tidak langsung subjektif mengatakan, oh kamu digituin. Enggak, maka yang pertama dengan cara pertanyaan kamuflase. Jangan mengatakan bahwa diri kita yang sedang mengalaminya. Tapi katakanlah misal ada orang mah begini perumah tangganya. Ada orang pak ternyata rumah tangganya begini. Enggak nyangka juga sih padahal dia awalnya baik, awal menikah baik. Tapi sekarang ternyata kasihan juga dia. Subhanallah. Padahal yang diceritakan adalah dirinya sendiri dengan pertanyaan kamuflase. Yang kedua, orang yang mencari solusi itu tidak menceritakan kepada semua orang. Tapi cukup menceritakan dengan orang yang dia berharap ada solusi darinya. Ini ada orang setiap ada orang lain ditanya lagi. Bang suami gue begini, bang suami gue begini. Dia ceritakan lagi, yang lain ada lagi. Bang suami saya begini, ustazah suami saya seperti ini. Ustazah lain ketemu lagi, ustazah suami saya begini, ustaz suami saya begini. Walaupun yang ditanya adalah ustaz dan kiai. Tapi semuanya ditanyain. Maka subhanallah ini sama saja dengan menyebarkan aib. Kalau orang yang benar-benar ingin mencari solusi, maka dia hanya bertanya kepada satu orang yang ia percaya bahwa dia akan memberikan solusi kepadanya. Pada intinya adalah ketika menceritakan kepada orang tua sendiri nyaris sulit untuk melakukan jawaban dengan objektif. Biasanya orang tua akan subjektif banget kepada anaknya. Apalagi anak yang telah dikandungnya, dilahirkan dan dibesarkannya disakiti seperti itu, pastilah orang tua akan membela anaknya. Maka berhati-hatilah kita, jikalau ada masalah tolong di-keep aja dulu sendiri, insya Allah mencari solusi kepada orang yang memang benar-benar akan memberikan solusi. Allah Jangan sampai ntar orang tua kita udah damai pasangan, tahu-tahu orang tua kita masih dendam sama pasangan kita. Wah itu nauzubillah min zalik ya. Jadi jangan juga mengumbar-ngumbar masalah. Semua curhatin katanya. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, jazakallah khairan katsiran. Nah bicara masalah tentang perceraian. Pernah gak jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ini melihat seseorang ini yang sudah talak ya. Tapi dalam proses perceraian. Tapi mereka masih tinggal satu atap. Nah